sekalipun di tengah-tengah sulit dalam masa-masa seperti sekarang ini, tetapi satu hal yang kita yakini bahwa Allah yang hidup, yang menjadi pencipta kita dan juga pencipta atas alam semesta ini, tidak akan membiarkan ciptaannya, sehingga dia akan tetap terus memelihara di dalam providensial, di dalam pemeliharaan Tuhan yang luar biasa itu, sehingga apapun yang terjadi di dalam hidup kita, kita lihat bahwa semua ada dalam kendali Tuhan, semua ada dalam pengawasan Tuhan, sehingga tidak ada yang perlu kita khawatirkan, tidak ada yang perlu kita takutkan, karena hidup kita semua bergantung kepada kasih karunia Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi ini saya ingin membahas satu bagian berkaitan dengan salah satu surat Paulus dari dalam penjara, yang menjadi surat sangat spesifik, surat yang khusus, yaitu surat Filemon. Saya ingin membaca di dalam Filemon pasal yang pertama, karena hanya ada satu pasal kitab Filemon ini, surat yang terpendek yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada Filemon. Filemon pasal yang pertama ayat yang keempat sampai ayat yang ketujuh. Demikian bunyi firman Tuhan. Filemon 1 ayat 4 sampai 7. Dengarkan, simak, perhatikan baik-baik ayat-ayat ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian bunyi firman Tuhan. Filemon 1 ayat 4 sampai 7. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku, karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Dan aku berdoa agar persekutuan-Mu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan yang baik, pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Dari kasih-Mu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus yang telah Kau hiburkan, saudaraku. Demikian pembacaan firman Tuhan pagi ini. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan, menyimak dan memperhatikan serta melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah surat Rasul Paulus ketika dia ada di dalam penjara Roma, yang kemudian mengirimkan sebuah surat yang khusus, surat yang spesial, surat yang pribadi kepada seorang yang bernama Filemon. Siapakah Filemon? Filemon adalah seorang jemaat Tuhan yang ada di Kolose, yang rupanya memiliki perhatian besar terhadap kekristenan mula-mula. Di rumah Filemon terdapat persekutuan Kristen terhadap ibadah, atau terdapat ibadah-ibadah gereja yang dilakukan oleh orang-orang Kolose. Jadi Filemon adalah salah satu jemaat Kolose yang rumahnya besar, sehingga rumahnya atau tempatnya bisa dipakai untuk ibadah gereja. Dan Paulus mengirimkan surat ini kepada Filemon. Dan Filemon ternyata orang yang tergolong atau termasuk orang yang kaya. Nah, jadi orang yang kaya adalah pada zaman itu adalah dia memiliki banyak budak. Dia memiliki banyak hamba-hamba, dia bisa memiliki banyak pengerja. Dan salah seorang budak dari Filemon yang bernama Onesimus, dia mencuri dari rumah Filemon lalu melarikan diri ke Roma. Onesimus adalah budak Filemon yang kemudian melakukan kejahatan, dia mencuri lalu dia melarikan diri sampai ke Roma, ke kota Roma. Nah, di Roma dia juga melakukan kejahatan lalu ketangkap. Onesimus ketangkap dan dipenjara. Nah, dalam anugerah Tuhan, ketika Onesimus ada dalam penjara, dia bertemu dengan Rasul Paulus. Rasul Paulus kemudian melayani Onesimus dengan sangat baik, sehingga Onesimus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Lalu Onesimus menjadi muridnya Paulus. Dimuridkan oleh Paulus sehingga dia bertumbuh dalam iman, dan dia menjadi orang yang percaya kepada Kristus di tengah-tengah penjara. Setelah masa penahanan Onesimus selesai, nah Paulus menginginkan Onesimus untuk pulang ke majikannya, kepada tuannya, yaitu Filemon. Nah, pada waktu Onesimus hendak dikembalikan kepada majikannya atau kepada tuannya, yaitu Filemon, Paulus kemudian menulis surat, semacam surat pengantar kepada Filemon, yang kemudian kita kenal dengan surat Filemon. Nah, ayat 4-7 ini adalah pendahuluan, pembukaan, pengantar dari surat Paulus kepada Filemon. Ayat 4 berkata, aku mengucap syukur kepada Allah setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku. Jadi Paulus orang yang sungguh memperhatikan orang-orang yang menjadi muridnya, orang-orang yang digembalakan atau yang dilayani Paulus.
Salah satunya adalah Filemon. Jadi Paulus mengucap syukur kepada Tuhan setiap kali dia mengingat Filemon dalam doa. Kenapa? Karena Filemon itu hasil dari pelayanan Paulus sehingga dia bertobat, bahkan membuka rumahnya untuk ibadah gereja. Lalu Paulus memberikan surat pengantar untuk mengembalikan budak. Salah seorang budak yang dimiliki Filemon yang kemudian melakukan dosa, melakukan kejahatan, dia mencuri. Nah sekarang ketika dia ketemu Paulus di penjara, Paulus ingin mengembalikan Onesimus kepada Filemon. Dan di dalam bagian ayat 5 dikatakan, karena aku mendengar tentang kasihmu kepada semua orang kudus dan tentang imanmu kepada Tuhan Yesus Kristus. Ciri dari orang yang bertobat, orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus adalah melakukan tindakan kasih dan iman yang kemudian dikenal dan diketahui oleh banyak orang. Ayat 5 berkata, Filemon 1 ayat 5, karena aku mendengar tentang kasihmu kepada semua orang kudus dan tentang imanmu kepada Tuhan Yesus. Jadi ciri dari pertumbuhan yang sehat dari kehidupan orang beriman, orang Kristen, orang percaya adalah bertumbuh di dalam kasih dan iman. Jangan kemudian menjadi orang yang percaya lalu berhenti sampai di situ, tidak mengalami pertumbuhan dalam kasih dan pertumbuhan dalam iman. Kita menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. Kalau itu yang terjadi, maka kita cenderung kepada stagnan, cenderung kepada kehidupan yang biasa. Jangan seperti itu, saudara. Mari kita bertumbuh dalam iman dan kasih kita, bahkan perbuatan kita diketahui oleh banyak orang. Karena cara untuk menjadi garam dan terang dunia itu salah satunya adalah menjadi orang yang melakukan perbuatan yang baik. Perbuatan baik adalah ekspresi dari kehidupan orang percaya yang sudah mengenal Kristus dan panggilannya menjadi garam dan terang dunia melalui perbuatan baik. Jadi orang Kristen harus dikenal sebagai orang yang berbuat baik. Iman dan kasih kita harus bertumbuh dengan maksimal. Seperti yang dialami oleh Filemon. Paulus mengenal, Paulus tahu, Paulus mendengar tentang kasih dan iman yang dimiliki oleh Filemon. Ayat 6, dan aku berdoa agar persekutuanmu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Jadi pengenalan akan Kristus dalam kehidupan orang percaya harus bertumbuh dari hari ke hari. Jangan hanya memikirkan hal-hal yang secara fisik ada di dunia ini, itu memang perlu, tetapi ingat bahwa kehidupan rohani kita juga harus kita beri perhatian. Karena kehidupan sesudah kematian dari kehidupan kita itu yang mengambil porsi yang lebih besar. Hidup manusia di dalam dunia sekarang ini sangat terbatas, bukan? Tidak ada yang hidup 200 tahun di tengah-tengah dunia ini. Paling banyak, paling kuat kita hidup 100 tahun. Sesudah 100 tahun kita ada di mana? Bersama siapa? Nah itu pertanyaan pokoknya. Kita harus bersama dengan Tuhan di dalam kehidupan yang kekal di sorga. Itulah tujuan hidup kita. Itulah visi hidup orang-orang percaya. Untuk berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Untuk bersekutu dengan Tuhan dari sekarang dan bahkan sampai selama-lamanya. Dari kekal sampai kekal. Maka kita harus mengejar kehidupan rohani lebih daripada segalanya. Kebutuhan fisik memang kita perlukan. Kebutuhan jasmani, makan, minum, pakai. Kebutuhan pokok kita sangat kita perlukan. Tetapi ada hal yang lebih daripada itu, yaitu kehidupan spiritual kita. Kehidupan rohani kita. Mari kita menjadi orang Kristen juga yang memberikan fokus dan memberikan sasaran dan arah kepada tujuan hidup kita yang kekal, yaitu berjalan bersama dengan Tuhan. Ini yang dialami dan dilakukan oleh Filemon, sehingga Paulus memuji dia karena kasihnya, ketaatannya, imannya yang bertumbuh di dalam Tuhan. Dan sekarang dia mengembalikan budaknya itu Onesimus, supaya Filemon menerima dia sebagai sesama orang beriman, bukan lagi sebagai budak. Kalau ada tanggungan curian yang pernah diambil oleh Onesimus dari Filemon, Paulus berkata, kalau kita membaca seluruh ayat ini, Paulus berkata, aku akan menanggungnya, tanggungkanlah itu kepadaku. Jadi Paulus bertanggung jawab ketika dia melayani seseorang, dia melayani sampai kepada hal-hal yang bersifat material juga. Nah ini adalah sebuah tanggung jawab penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kehidupan yang holistik, yaitu kehidupan yang memiliki dimensi tubuh, jiwa, dan roh. Dan kalau itu kita lakukan, kita akan menjadi orang Kristen yang bertanggung jawab atas kehidupan ini, mulai dari sekarang dan bahkan sampai selama-lamanya. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang arahkan tubuh, jiwa, dan rohmu kepada Tuhan. Kita akan menutup dengan menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan, kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, pimpinan, dan kuasa Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara dimanapun saudara berada mulai pagi ini bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya.
Amin. Saya Pendeta Junior menyampaikan salam, Tuhan memberkati. Selamat pagi, Shalom.